Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika peminatan bersama Wildan Channel. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai panjang vektor, kemudian jarak dua titik, dan vektor satuan. Mari kita mulai. Ya, jadi panjang vektor. Di sini jika kita ketahui titik P sama dengan X, Y, dan titik O yang merupakan titik pusat 0,0 di ruang dimensi 2. Jadi bisa kalian lihat pada gambar di mana sisi dari sini ya, sisi yang ini adalah X ya, sedangkan sisi yang ini adalah Y ya. Jadi untuk mencari panjang dari titik pusat O 0,0 ke titik koordinat P X, Y ya, atau dari O ke P, vektor OP atau vektor posisi P ya, kita bisa mencari panjangnya dengan cara berarti vektor OP sama dengan ya, jadi tanda dari panjang ya, dari panjang satu vektor itu dilambangkan dengan dua garis lurus seperti dalam kurung ya, jadi hampir mirip seperti tanda mutlak ya, sama dengan vektor posisi P sama dengan ya, kita bisa mencari dengan cara menggunakan rumus dalil Pitagoras, di mana ada segitiga siku-siku, kemudian kedua sisinya diketahui, tinggal mencari sisi miring. Maka rumusnya adalah akar kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Itu adalah rumus dari untuk mencari panjang dari suatu vektor. Begitupun juga jika ada titik P X, Y, Z dan titik pusat O 0,0,0 di ruang dimensi 3 ya, di mana di ruang dimensi 3 itu memiliki 3 sumbu X, Y, dan Z. Bisa kalian lihat seperti di gambar ya. Maka untuk mencari panjangnya adalah sama seperti ruang dimensi 2, hanya bedanya adalah tinggal kalian tambahkan satu sumbu lagi. Kalau di ruang dimensi 2 itu sumbunya adalah sumbu X dan sumbu Y, kalau di ruang dimensi 3 kalian tinggal tambah satu sumbu lagi yaitu sumbu Z. Berarti akar kuadrat, kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi rumusnya itu tinggal kalian pakai berdasarkan rumus dalil Pitagoras. Sedangkan kalau di ruang dimensi 3 tinggal kalian tambahkan satu sumbu yaitu sumbu Z. Ya, contoh diketahui titik koordinat P sama dengan 2,-8 dan titik koordinat Q 4,2-4. Tentukan panjang dari vektor posisi P dan vektor posisi Q. Ya, jadi kita akan menentukan panjang dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Ya, jadi vektor posisi P ya, vektor posisi P langsung sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan ya, akar kuadrat X-nya ini adalah 2 ya, X-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat ditambah Y-nya adalah -8, berarti -8 kuadrat sama dengan ya, 2 pangkat 2 itu adalah 4 ditambah 8 kali 8 64 ya, ini kita jumlahkan yang di dalam akar berarti 68. Ini kita bisa sederhanakan, kita cari dua angka yang ketika dikalikan itu menghasilkan 68. Namun salah satu angka itu harus bisa dicabut akarnya. Berarti 68 ya, berarti 4 kali 17 ya. 4 kali 17
7 kali 4, 28. Terus 8 ingat 2, 1 kali 4, 4 tambah 2, 6, 68. Ya, jadi 4 bisa dicabut akarnya sehingga ini kita pisahkan. Sama dengan akar dari 4 adalah 2 ya. Berarti 2 akar 17. Ya, inilah hasilnya. Itu untuk vektor posisi P. Sekarang untuk vektor posisi Q, ya, berarti akar kuadrat. Ya, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat, karena ruang dimensi 3 berarti ditambah satu sumbu, tambah Z kuadrat. Sama dengan akar kuadrat X-nya ini, Y, Z, X, Y, Z ya. Berarti 4 pangkat 2 ditambah Y-nya adalah 2 pangkat 2 ditambah dalam kurung min 4 pangkat 2. Nah, jadi kalau tandanya min, jangan lupa kasih dalam kurung agar tidak bercampur dengan tanda operasi yang di luar. 4 pangkat 2, ya, 4 kali 4, 16, ditambah 2 pangkat 2, 4, ditambah min 4 pangkat 2, tetap hasilnya positif, yaitu 16. Ya. Jadi yang di dalam akar ini akan selalu bernilai positif, karena masing-masing variabelnya dipangkatkan 2. Walaupun nilai X, Y, atau Z-nya itu nilainya min sebelumnya ya. Tapi karena dipangkatkan 2 jadi positif. 16 ditambah 16, 32, ditambah 4, 36. Ya, 36. Akar dari 36, ya 6 ya. Ya, jadi vektor P panjangnya adalah 2 akar 17, sedangkan vektor Q panjangnya adalah 6. Ya, kita masuk di bagian kedua, jarak antara dua titik. Jadi jarak ini sama saja dengan menentukan panjang ya dari dua titik koordinat. Misalnya diketahui titik A x A y A dan titik B x B y B. Ini adalah dua titik koordinat A dan B, dan titik pusat O 0,0 di ruang dimensi 2. Maka untuk menentukan jarak atau panjang dari dua titik koordinat ini, kita harus menentukan vektor AB-nya terlebih dahulu dengan rumus vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A sama dengan anggota dari vektor posisi B adalah XBYB dikurang dengan anggota dari vektor posisi A atau XAYA sama dengan XB dikurang XA. Jadi ini adalah hasil dari XB dikurang XA, kemudian YB dikurang YA. Ini adalah hasilnya dari YB dikurang YA. Setelah kalian mencari vektor AB-nya, langkah selanjutnya baru kalian dapat menentukan panjang dari vektor AB dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, di mana akar kuadrat dari XB dikurang XA, ini hasil dari XB dikurang XA, nanti akan dikuadratkan, kemudian ditambah dengan hasil dari YB dikurang YA yang dikuadratkan. Jadi sama saja, namun sebelum kalian menentukan panjangnya, kalian harus cari tahu dulu vektor AB-nya. Ya. Selanjutnya itu berlaku juga untuk ruang dimensi 3, di mana ada dua titik koordinat A dan B. Anggota dari A adalah XA, YA, dan ZA, B adalah XB, YB, dan ZA, ditambah satu sumbu lagi yaitu sumbu Z. Nah, maka kalian harus menentukan vektor AB-nya terlebih dahulu dengan rumus yang sama, hanya tambahan satu sumbu saja. Ya. Setelah itu kalian dapatkan hasilnya, langkah selanjutnya kalian mencari panjangnya dengan cara dikuadratkan, kemudian hasil dari XB dikurang XA nanti akan dikuadratkan, ditambah dengan hasil dari YB dikurang YA dikuadratkan, kemudian ditambah lagi dengan hasil dari ZB dikurang ZA dikuadratkan. Jadi sama, hanya kalian tentukan vektor AB-nya terlebih dahulu ya. Atau dua titik koordinat yang diketahui, kalian tentukan vektornya dulu. Supaya lebih paham, kita masuk di contoh. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 4, 1, min 2, koordinat titik B 2, min 1, 3, dan koordinat titik C min 4, 2, 1. Hitunglah panjang sisi-sisi segitiga ABC. Ya, jadi pada pada bangun datar segitiga itu ada 3 sisi.
Ya. Jadi kalau kita gambarkan ada segitiga ABC. Jadi ada 3 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Jadi sisi AB atau bisa kita sebut vektor AB, kemudian sisi BC atau bisa kita sebut sebagai vektor BC, dan sisi CA atau bisa kita sebut sebagai vektor CA. Ini kita akan cari panjangnya dari ketiga sisi ini. Nah, sebelum kalian cari panjangnya, kalian tentukan dulu vektor AB, vektor BC, dan vektor CA-nya. Ya, jadi untuk menentukan vektor AB, ini rumusnya adalah vektor posisi B dikurang dengan vektor posisi A. Vektor posisi B nilainya adalah ini 2 min 1, 3. Kemudian dikurang dengan vektor posisi A, nilainya adalah 4, 1, min 2. 4, 1, min 2. Selanjutnya, 2 dikurang 4, hasilnya adalah min 2. Min 1 dikurang 1, hasilnya masih min 2. 3 dikurang min 2, hasilnya adalah 5. Nah, kita sudah dapat vektor AB-nya. Selanjutnya kita akan menentukan panjang dari vektor AB. Jadi menentukan panjang dari vektor AB, kita gunakan tanda mutlak. Vektor AB sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena ini merupakan soal ruang dimensi 3, berarti tambahan satu sumbu, Z kuadrat. Ya. Jadi ini adalah hasil dari vektor AB. Berarti min 2. Ini ya. Sama. Ini adalah hasilnya, berarti X kuadrat. Berarti min 2 dipangkatkan 2. Ditambah Y kuadratnya adalah min 2 dipangkatkan 2 ditambah Z-nya adalah 5. Berarti 5 pangkat 2. Hasilnya adalah min 2 pangkat 2, 4. Ditambah min 2 pangkat 2, 4. Ditambah 5 pangkat 2 adalah 25. Atau sama dengan 4 tambah 4, 8, tambah 25, 33 ya. Berarti akar 33. 33 ini tidak bisa dicabut akarnya. Tidak bisa juga disederhanakan ya. Ya berarti sampai di sini saja akar 33. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan mencari BC. Vektor BC itu sama dengan vektor posisi C dikurang vektor posisi B. Vektor posisi C nilainya adalah ini ya, min 4, 2, 1 dikurang dengan vektor posisi B-nya adalah tadi 2 min 1, 3. Selanjutnya min 4 dikurang 2 hasilnya min 6. 2 dikurang min 1 hasilnya 3. 1 dikurang 3 hasilnya min 2. Kita sudah dapatkan nilai dari vektor BC. Selanjutnya kita tentukan panjang atau jaraknya. BC. Ya, BC sama dengan akar kuadrat sama X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ya, X-nya adalah 6, min 6 ya. Berarti akar kuadrat min 6 dipangkatkan 2 ditambah Y-nya adalah 3. Berarti 3 dipangkatkan 2 ditambah Z-nya adalah min 2. Berarti min 2 dipangkatkan 2. Sama dengan min 6 pangkat 2 adalah 36. Ditambah 3 pangkat 2 adalah 9. Ditambah min 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Ya, 36 ditambah 9 ditambah 4. Hasilnya adalah akar 49 ya. Akar dari 49 adalah 7. Ya, jadi panjang dari vektor BC adalah 7. Selanjutnya kita akan mencari, namun sebelum menentukan panjangnya kita cari dulu nilai dari vektor CA-nya. Kita hapus dulu. Yang ketiga, vektor CA. Vektor CA berarti vektor posisi A dikurang vektor posisi C.
sama dengan vektor posisi A-nya adalah 4, 1, min 2 dikurang dengan vektor posisi C-nya adalah min 4, 2, 1. Ya, 4 dikurang min 4 hasilnya adalah 8. 1 dikurang 2 hasilnya adalah min 1. Min 2 dikurang 1 hasilnya adalah min 3. Ya, itu adalah vektor dari nilai dari vektor CA. Selanjutnya kita akan menentukan jarak. Berarti panjang dari vektor CA sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X-nya adalah 8, berarti 8 pangkat 2 ditambah Y-nya adalah min 1, berarti min 1 pangkat 2 ditambah Z-nya adalah min 3, berarti min 3 pangkat 2. Ya, 8 pangkat 2, 64. Min 1 ditambah min 1 pangkat 2, 1 hasilnya tetap. Ditambah min 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9. Berarti akar 64 tambah 1, 65. 65 tambah 9, 74. Akar 74. Ya, ini juga tidak bisa dicabut akarnya ya. Ya, jadi itu cara untuk menentukan panjang dari dua titik koordinat. Yang pertama tentukan dulu vektornya. Setelah itu tentukan panjang dari vektor tersebut. Yang ketiga, vektor satuan. Jadi pengertian dari vektor satuan adalah vektor yang panjangnya itu 1. Rumus umum vektor satuan. Ya, jadi diketahui vektor V di ruang dimensi 2, anggotanya adalah A dan B. Maka untuk menentukan vektor satuannya, di mana notasi dari vektor satuan itu adalah E, kemudian vektor V-nya ini adalah vektor yang diketahui ya. Vektor satuan adalah E, kemudian di bawahnya itu vektor yang diketahui. Sama dengan, ya jadi vektor V diper dengan panjang dari vektor V. Ya, atau sama dengan vektor V-nya kita pindahkan ke depan sini, maka sisa 1 diper dengan panjang dari vektor V dikali vektor V. Atau sama dengan perubahan rumusnya. Jadi panjang dari vektor V ini rumusnya adalah akar kuadrat, kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat karena ruang dimensi 2. Ya. Kemudian dikali dengan vektor V. Vektor V-nya tadi diketahui adalah AB. Jadi kita akan menggunakan perubahan rumus yang ketiga ini. Supaya lebih mudah ya. Ya, itu untuk ruang dimensi 2. Sedangkan untuk ruang dimensi 3 ya sebenarnya sama saja, yang beda itu hanya tambahan satu sumbu yaitu sumbu Z. Ya, di sini sumbu Z-nya itu adalah C. Ya, jadi satuannya sama, notasinya sama. Kemudian rumusnya sama, 1 diper dengan ya panjang dari vektor V karena ruang dimensi 3 berarti akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikali dengan vektor V-nya, di mana vektor V-nya itu adalah A, B, C. Ya. Ya, masuk pada contoh. Diketahui koordinat titik P 2, min 1, 3 dan koordinat titik Q 3, min 3, 5. Tentukanlah vektor satuan yang searah dengan vektor PQ. Ya. Ya, jadi yang pertama itu adalah kita tentukan vektor PQ-nya. Kita tentukan vektor PQ-nya. Setelah kita tentukan vektor PQ, maka kita tentukan vektor satuannya. Vektor satuan dari vektor PQ. Ya, jadi vektor PQ ini sama dengan, untuk mencarinya kita bisa vektor posisi Q dikurang dengan vektor posisi P. Dimana vektor posisi Q-nya adalah 3, min 3, 5 dikurang dengan vektor posisi P-nya adalah 2, min 1, 3. Ya, Q-nya 3, min 3, 5. P-nya adalah 2, min 1, 3. Selanjutnya, 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1.
Min 3 dikurang min 1 hasilnya adalah min 2. 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Ya, ini adalah nilai dari vektor PQ. Selanjutnya kita menentukan vektor satuannya. Berarti vektor satuan dari vektor PQ, ingat notasinya vektor satuan adalah E kecil. Kemudian di sini vektor PQ. Ya, seperti itu ya. Sama dengan rumusnya adalah 1 diper dengan panjang dari vektor PQ. Ya, karena di sini ruang dimensi 3 berarti akar kuadrat. Ya. Anggotanya adalah berarti 1 pangkat 2 langsung ya, ditambah min 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Ya, panjang dari vektor PQ. Setelah itu dikali dengan vektor PQ. Vektor PQ-nya adalah 1 min 2, 2. Ya, mudah sekali ya. Sama dengan selanjutnya kita tentukan dulu panjang dari vektor PQ. Ya, berarti tetap 1 diper akar kuadrat. Ya, 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1 ditambah min 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 ditambah 2 pangkat 2, 4. Ya, dikali vektor PQ. 1 min 2, 2. Sama dengan, ya masih tetap 1 diper 1 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 5, 9 ya. Berarti akar dari 9. Langsung akar dari 9 adalah 3 ya. Akar dari 9 adalah 3. Saya tulis 3 di sini. Ya, karena 1 tambah 4, 5, tambah 4, 9. Akar dari 9 adalah 3. Jadi sepertiga dikali dengan 1 min 2 dengan 2. Maka hasilnya adalah sepertiga dikali 1, hasilnya tetap 1/3. Kemudian sepertiga dikali min 2, hasilnya adalah min 2/3. Selanjutnya adalah sepertiga dikali 2, hasilnya adalah 2/3. Ya, ini adalah vektor satuan dari vektor PQ. Sekarang cara membuktikannya adalah benar tidak ini merupakan vektor satuan dari vektor PQ. Ya, caranya kita kembalikan ke konsep. Di mana konsepnya tadi adalah vektor satuan itu vektor yang panjangnya adalah satu satuan. Nah, jadi panjangnya adalah satu satuan. Benar tidak? Nah, jadi cara membuktikannya adalah tinggal kita tentukan ya panjangnya satu satuan. Ya, berarti sepertiga. Kita coba ya. Sepertiga min 2/3, 2/3. Ini kita akan tentukan panjangnya. Ya. Ini tadi adalah EPQ. Ya, benar tidak? Kita tentukan panjangnya. Berarti kalau cara menentukan panjangnya adalah akar kuadrat sepertiga dipangkatkan 2 ditambah min 2/3 dipangkatkan 2 ditambah 2/3 dipangkatkan 2. Ingat ya, panjangnya itu harusnya 1 hasilnya ya. Jadi untuk menentukan panjang kan tadi akar kuadrat. Ya, kemudian masing-masing anggota dari vektor satuan PQ itu kita kuadratkan. Ya, berarti 1/2 tetap. Berarti 1/1/2 hasilnya adalah 1/9 ditambah, ya ini hasilnya adalah positif, 4/9 ya. 4/9 ditambah 4/9. Sama dengan, ya karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita jumlahkan. 1 ditambah 4, 5, ditambah 4, 9. Berarti akar 9/9 sama dengan akar 1 atau sama dengan 1. Ya, jadi terbukti ya. Jadi vektor satuan dari PQ adalah sepertiga min 2/3, 2/3. Karena terbukti setelah ditentukan panjangnya, hasilnya adalah satu satuan. Ya, itu. Ya, jadi demikian video pembelajaran. Ya, jadi demikian video pembelajaran kita kali ini. Sering-seringlah latihan soal di rumah.
dengan mengerjakan beberapa soal terkait mengenai video pembelajaran yang kita bahas kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.